Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah PK Mayat dan SMP Muhammadiyah 7 Mayat, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini untuk kelas 8, masih di bab 1 semester genap pada bagian kedua, yaitu tentang berpikir komputasional. Silahkan kalian dibuka LKS-nya halaman 6 yang poin ketiga, tentang persoalan akurasi dalam komputasi modern. Persoalan akurasi dalam komputasi modern itu penggagas dari konsep awal itu seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Beliau juga diangkat menjadi seorang konsultan pada pengembangan komputer ENIAC. Ada beberapa prinsip dalam pemecahan masalah menggunakan komputasi modern, yaitu ada 5 sebenarnya. Yang pertama, tentang akurasi atau peak and floating point. Pengertian akurasi sebagai kedekatan antara nilai yang terbaca dari alat ukur dengan nilai sebenarnya. Akurasi menjadi masalah yang paling penting dalam memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Selanjutnya ada downsizing atau problem volume besar. Penggunaan metode downsizing pada komputasi modern untuk menangani masalah dengan volume yang besar. Dengan metode ini, data yang besar diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat diorganisir dengan baik. Selanjutnya ada tipe modeling, NN dan GA. Modeling menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan perhitungan rumit yang menyebabkan komputasi modern membutuhkan proses modeling sebelum melakukan perhitungan. Selanjutnya, kompleksitas teori Big O. Kompleksitas komputasi identik dengan cabang dari teori komputasi dalam ilmu komputer yang berfokus pada mengklasifikasikan masalah komputasi sesuai dengan kesulitan inheren mereka. Selanjutnya, kecepatan. Secara mendasar, manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga perhitungan masalah kecepatan menjadi hal yang sangat krusial dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat pada saat mengolah suatu data. Ini kecepatan itu sangat penting sekali dalam pengolahan suatu data. Selanjutnya, tujuan dan hambatan komputasi paralel. Apa itu komputasi? Tujuan dan hambatannya. Tujuan utama penggunaan komputasi paralel adalah mempersingkat waktu eksekusi program menggunakan komputasi serial. Beberapa penggunaan komputasi paralel antara lain sebagai berikut, yaitu karena keterbatasan kapasitas memori. Yang pertama, pada mesin jenis komputasi serial dan sumber daya non-lokal yang dapat digunakan melalui jaringan atau internet. Yang kedua itu penghemat biaya. Dijumpai pada pengadaan perangkat keras dengan menggunakan beberapa mesin yang murah sebagai alternatif penggunaan satu mesin yang bagus tapi mahal. Yang ketiga ada permasalahan besar. Terkadang sumber daya komputasi yang ada sekarang belum cukup mampu untuk mendukung penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Hambatan pada komputasi paralel itu, beberapa hambatan pada penggunaan komputasi paralel itu ada. Yang pertama, hambatan yang diakibatkan karena beban jaringan dapat dilihat pada saat eksekusi program secara paralel. Yang kedua, hambatan yang terkait dengan beban waktu yang digunakan untuk inisiasi tas, terminasi, dan sinkronisasi.
Yang ketiga, menggunakan hukum AMDAL sebagai percepatan waktu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena selalu ada bagian program yang harus dieksekusi secara serial. Selanjutnya, arsitektur memori. Terdapat dua jenis arsitektur memori pada komputer paralel. Yang pertama adalah distributed memory. Itu kelebihan dari arsitektur ini adalah terjaganya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor. Yang kedua ada shared memory. Arsitektur ini menyediakan global addressing sehingga berbagai prosesor memiliki cara pengaksesan memori yang seragam. Shared memory dibagi menjadi dua jenis, ada UMA, Uniform Memory Access, dan NUMA, Non-Uniform Memory Access. Kalau UMA untuk setiap prosesor memiliki hak pengaksesan yang seragam dengan prosesor lain. Kalau NUMA, di mana tidak semua prosesor memiliki hak yang sama dalam mengakses memori. Selanjutnya, dampak komputasi modern. Dampak komputasi modern di halaman 10 LKS kalian itu ada beberapa dampak dari komputasi modern, yaitu yang pertama ada di bidang kesehatan, ada di biosensor, terus selanjutnya di bioinformatika. Dampak komputasi modern di bidang kesehatan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada proses diagnosa, melihat dan menganalisis organ, administrasi, farmasi, dan rekam medis. Keterangannya bisa kalian baca sendiri mulai dari halaman 10. Selanjutnya biosensor. Biosensor identik dengan sejenis sensor yang mengkombinasikan komponen hayati dengan komponen elektronik dengan mengubah sinyal dari komponen hayati menjadi sinyal luar yang terukur. Contoh penggunaannya itu di alat pengukur gula darah. Yang ketiga, dampak komputasi modern di bidang bioinformatika. Pertama ada biologi molekular modern. Yang kedua ada pangkalan data. Oke, saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.